Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Ide Usaha 87. Kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara dan resep membuat roti manis yang rasanya lembut di lidah dan kenyang di perut, teman-teman ya. Ini langsung dari ahlinya atau langsung dari chefnya. Jadi jangan ragu untuk meniru atau menjiplak resepnya, teman-teman. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung saja kita ke dapurnya, teman-teman ya. Di sini master chefnya sedang menimbang tepung terigu. Katanya mau membuat adonan 5 kilo, teman-teman. Jadi yang mau disiapin dulu tepungnya. Tepung di sini sudah ada dua bahan, yaitu dua merek, yaitu Cakra Kembar dan Segitiga Biru. Untuk perbandingan, Cakra Kembarnya 4 kilo dan segitiganya 1 kilo, teman-teman, supaya mendapatkan hasil yang lembut dan gurih. Oh ya, untuk resepnya tetap saya tulis di deskripsi biar teman-teman tinggal copy paste, lebih mudah dan lebih simple. Itu, teman-teman ya. Setelah tepung sudah selesai dimasukkan ke dalam adonan itu, dalam mixer, di sini sedang menimbang gula pasir, teman-teman. Gula pasirnya merek GMP yang rasanya manis. Dan ini susu bubuk, teman-teman. Susu bubuk yang buat khusus roti. Jadi biar rasanya gurih dan baunya wangi itu pakai susu bubuk. Ini garam Revina. Garam Revina itu garam khusus dapur. Ini lembut banget, khusus buat roti juga nih, teman-teman. Banyakan orang pakai garam Revina. Dan ini pengembangnya. Kalau di sini mereknya Muripan. Muripan, teman-teman. Kemudian ini bakery untuk pelembut. Margarin Simas. Di sini blue band-nya mereknya Simas, teman-teman. Blue band-nya, margarinnya merek Simas. Simas sama Mother Choice. Jadi kebanyakan Mother Choice-nya. Kemudian ini susu cair UHT 1 liter ditumpahin semua. Kemudian ditambahin air es dan telur 10 biji. Untuk adonan 5 kilo, jadi 1 kilonya itu 2 biji, teman-teman. Oke, next, langsung di mixer aja, teman-teman. Ini mesinnya bener-bener mesin gede, teman-teman. Muatnya katanya sih 10 kiloan. Nah, kalau semuanya sudah dimasukin ke dalam mixer, tepungnya ini dikasih air yang tadi, air susu, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, supaya nggak menggumpal, teman-teman. Setelah susu, air, dan telur dimasukkan, kemudian margarinnya semuanya aja sampai habis. Kemudian tunggu saja, teman-teman. Setelah itu nanti kasih air lagi yang sisanya tadi itu, teman-teman, air susu. Ini kecepatannya menggunakan satu, teman-teman, 1 biji. Nah,
Kata master chefnya itu mixernya itu selama setengah jam, pokoknya sampai adonannya kalis baru diangkat. Tenang saja teman-teman, soalnya nih resep ini nggak bakalan diumpet-umpetin. Memang master chefnya itu nggak pelit ilmu teman-teman, selalu berbagi dan berbagi, karena tahu rezeki itu datangnya dari Allah ya teman-teman. Ini mau hampir selesai teman-teman, mau hampir kelar. Tapi sebelum kelar alangkah baiknya dites dulu apakah sudah kalis apa belum. Nanti juga master chefnya mau mengecek dulu. Nah ini pengecekan teman-teman, Cek apakah sudah kalis apa belum. Caranya begini teman-teman, diperlebar-lebar. Kalau ini nggak pecah atau nggak bolong berarti tandanya sudah kalis, lentur. Nah kalau sudah itu langsung dimatikan, kemudian dicopot, lepas itunya, mixernya itu teman-teman. Jangan lupa dukung video kami teman-teman dengan menekan tombol subscribe serta komentarnya untuk ngasih masukan kepada channel kami teman-teman, karena masukan Anda sangat bermanfaat buat channel kami. Oke, itu aja teman-teman, dan jangan sampai di skip soalnya ini videonya terlalu rinci banget, tapi emang saya potong-potong sengaja biar nggak lama teman-teman ya. Inilah proses pengangkatannya, walah abok tenan teman-teman. Dan ini proses pembagiannya ditimbang sesuai dengan keinginan. Kalau yang di sini sekitar 2 kilo kurang lebih 2 kilo atau 1900 gram ya teman-teman. Dan jangan lupa tuh dibulet-bulet supaya lebih kalis dan tidak kering. Tepok-tepok jangan lupa, nepok apa ya. Wah, kalau master chefnya itu kalau udah terbiasa mah cepet teman-teman. Mantap. Jadi teman-teman yang mau praktek di rumah, alangkah baiknya siapin peralatannya. Kalau bahan-bahan di sini sudah saya catat, resepnya sudah saya catat, tinggal teman-teman mengaplikasikan di rumah. Mudah-mudahan berhasil teman-teman ya. Kemudian langkah berikutnya proses pengepresan teman-teman ya, pengepresan adonan. Jadi tidak menggunakan pembagian yang manual, sekarang pakai alat press. Sebelum dipres dilebar-lebarkan dulu supaya muat di tempatnya itu loh. Nah ini teman-teman proses pengepresan, lebih simpel untuk mempermudah pekerjaan nih. Walah mantep.
udah dibagi-bagi, tinggal proses berikutnya. Ini enak banget teman-teman, alatnya itu enak, lebih simpel, tinggal kayak gitu doang. Katanya sih dulu nggak pakai mesin ini prosesnya lebih lama teman-teman. Jadi ditimbangin misalkan 200 gram ya 200 gram, terus potong, lama prosesnya. Setelah ada alat ini mah simple dan praktis, mantap ya toh. Wah, tinggal dibulat-bulat lagi teman-teman ini. Nah, ini proses pembulat-bulatnya teman-teman, supaya untuk pembentukan atau bikin modelnya gampang. Sebelum bikin model dibulat-bulat dulu. Memang prosesnya agak panjang, makanya harganya ya lumayan. Prosesnya hampir selesai. Nah, ini ditutup dulu supaya nggak kering teman-teman, soalnya kan ini pembuatannya banyak. Kalau dibuka itu cepat kering adonannya, jadi inisiatif sendiri dengan menggunakan plastik tutup teman-teman. Ini cara pembentukannya teman-teman, cuman saya nggak nyampe proses isian atau proses pembentukan roti teman-teman. Untuk itu nanti saya akan buatkan video berikutnya khusus untuk pengisian dan bentuk rotinya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan komentarnya biar nggak ketinggalan video berikutnya teman-teman ya, untuk yang pecinta roti nih. Langsung saja di tempat sini, ini tempat penguapan teman-teman, supaya rotinya mengembang. Di sini ditempatin di sini dulu biar ngembang. Nah, ini setelah di sini baru masukkan ke oven. Nah, ini ovennya teman-teman, ini pakai oven listrik. Mantap ya teman-teman ya, kayaknya gurih. Untuk di sini ovennya 2 tingkat, jadi satu tingkatnya isi 2 loyang. Tinggal di setting aja udah mau berapa menit pengangkatannya. Di sini sudah disiapin teman-teman, enak. Langsung saja, ini sudah mateng kayaknya. Oh ya, kalau atasnya udah warna kecoklatan berarti udah mateng itu teman-teman. Walah, enak tenan. Bentuknya itu loh teman-teman, menggoda, jadi pingin makan. Tapi ini mah nggak diragukan lagi teman-teman. Soalnya katanya ini masuknya ke tempat koperasi pabrik-pabrik di kawasan sini. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar dengan resep ini, insya Allah teman-teman nggak bakalan kecewa.
Oke teman-teman ya, sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Untuk video berikutnya saya akan membuatkan, bentuk dan, isiannya teman-teman ya, supaya teman-teman, bisa dari cara pembuatannya dan pembentukannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.